Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini yang meskipun hanya beberapa orang masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir. Alhamdulillah, pada yang terhormat Ibu Siti Zumrotul Arifah selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangmojo. Yang saya hormati Bapak Agil Wantrilita SPD, MPD, selaku Ketua MKMP Kimia yang berbahagia, dan Bapak Ibu semuanya yang berbahagia dan sehat. Pada kesempatan ini, dengan saya menyampaikan susunan acara yang sudah tertulis di grup. Acara yang pertama yaitu salam pembukaan, acara yang selanjutnya yaitu penguatan oleh pengawas sekolah, acara yang ketiga, penyampaian SK pengurus NPMP. Yang keempat, pemaparan program oleh masing-masing bidang dan diakhiri dengan penutup. Marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penguatan oleh Bapak Pengawas Sekolah. Berhubung beliau tidak hadir dalam kesempatan ini, maka saya lanjutkan untuk acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian SK pengurus MKMP untuk tahun 2026 sampai 2029 oleh Bapak Akil. Kepada Bapak Akil, saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Rini atas waktu yang diberikan kepada saya selaku Ketua MGMP Kimia tahun 2026 sampai 2029. Puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam MGMP Kimia SMA Kabupaten Gunung Kidul ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya share screen tentang SK kita. Namun sebelumnya kepada Bapak Ibu yang co-host, saya mohon nanti kalau ada partisipan yang mau join bisa diklik admit. Izin share screen ya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, suara saya kedengaran betul Pak? Kedengaran, Pak? Oh, nggih. Matur nuwun. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, berikut adalah SK pengurus MGMP kita yang diperbarui oleh Baldik kemarin, Bu siapa ya saya lupa. Dari Baldik, kemudian di sini nomornya adalah 1639 tahun 2026. Kemudian ada menimbang, mengingat, lalu memutuskan bahwa kepengurusan MGMP kita periode 2026 sampai 2029 ini terdiri dari susunan personalia pengurus MGMP Kimia SMA kita. Yang dimana di sana tercantum pelindungnya adalah Kepala Balai Dikmen Gunung Kidul, pembina pertama adalah Kepala Seksi Layanan Pendidikan, pembina kedua adalah pengawas SMA atau Bapak Komet Sudarsono. Kemudian di sini juga tercantum Dewan Kehormatan, yaitu Bapak Ibu Guru Kimia yang sudah purna tugas. Yang pertama adalah Ibu Dr. Anda Giriana Ngatmiaton, kemudian Ibu Dr. Anda Nikmatunur, kemudian Ibu Mariati, Bapak Pariono, Ibu Rinawati, Bapak Untung Suroso SPD, kemudian Bapak Sumarno dan Ibu
Dr. Anda Warsini Sumaryati. Di sini juga kami sampaikan mengapa Bapak Ibu purna tugas ini kita masukkan. Yang pertama, kita masih menginginkan para senior ini yang memiliki begitu banyak pengalaman untuk sesekali bisa share-share kepada kita yang masih aktif mengajar di sekolah, sehingga kita tetap ada semangat, ada kerentek untuk tetap berkembang. Nah, oleh karena itu kami sangat menginginkan Bapak Ibu purna tugas ini sesekali memberikan semangat kepada kita semua. Itulah mengapa mereka berada di Dewan Kehormatan kita. Namun demikian, jika Bapak Ibu purna tugas ini tidak menginginkan untuk berkecimpung lagi di dunia pendidikan, nanti kita bisa melakukan edit atau melakukan delete atau penghapusan. Namun sejauh ini Bapak Ibu yang tercantum di sini insya Allah bersedia karena masih tetap berada di grup kita. Selanjutnya sesuai polling kita yang kemarin pada waktu syawalan, ketuanya saya sendiri, Agil Wantrilita dari SMA Negeri 1 Rongkop, kemudian wakil ketuanya Bapak Joko Priyatno, SMA Negeri 1 Wonosari, Sekretaris 1 dan 2 Ibu Rini dan Ibu Eni, kemudian Bendahara 1 dan 2 Ibu Lina dan Ibu Triaton, lalu kemudian bidang humas ada Ibu Asri, Yuli dan Ibu Putri, di mana ketuanya atau koordinatornya adalah Ibu Asri. Jadi yang tertulis di paling atas adalah koordinatornya. Kemudian di bidang pengembangan perangkat pembelajaran ada Bapak Riawan sebagai koordinator, kemudian di dalamnya ada Ibu Dwi Sumaryani, Ibu Iwing, Ibu Septina, kemudian lanjut ke bidang komunikasi dan publikasi, ada koordinator Bapak Imam, di dalamnya ada Ibu Jasmiatun, Ibu Dian, Bapak Asanul, kemudian Bapak Masiman. Lanjut di bidang kemitraan, koordinator adalah Bapak Srianto, SSI Mkom dari SMA Negeri 2 Wonosari. Kemudian di dalamnya ada Ibu Vina, Ibu Zahra, Ibu Widya, Bu Yunan. Kemudian di bidang pengembangan profesi, koordinator adalah Ibu Siti Subrotul Arifah, SPD MPD dari SMA Negeri 1 Karangmojo. Di dalamnya ada Bapak Muhammad Taufik, Bapak Iswandi, Bapak Sarjuni, kemudian ada Ibu Sri Sulami. Kemudian kalau mungkin ada Bapak Ibu guru yang belum masuk ke dalam kepengurusan ini, nanti bisa japri untuk kita masukkan. Selanjutnya, pengurus ini juga sudah kita share dalam bentuk spreadsheet kemarin di grup untuk memastikan semua ada di dalam kepengurusan ini. Selanjutnya ada juga yang sudah kami share tentang agenda kita. Agenda yang paling dekat itu malam ini, yaitu kegiatan webinar perdana MGMP Kimia kita yang mengagendakan sosialisasi ketugasan masing-masing bidang. Kemudian kami juga merencanakan adanya webinar rutin. Webinar rutin ini diselenggarakan setiap bulan. Setiap bulan itu kalau ada webinar rutin, kalau kita JP-kan itu kurang lebih setiap webinar itu 2 JP, sehingga nanti bisa kita terbitkan sertifikat. Kemudian sertifikat 2 JP ini bisa kita masukkan ke si ASN kita untuk Bapak Ibu guru PNS dan P3K, sehingga kewajiban kita sebagai ASN untuk pengembangan diri yaitu kurang lebih untuk PNS itu 30 JP per tahun dan untuk P3K itu 24 JP per tahun. Itu bisa kita penuhi dari MGMP kita sendiri ini. Harapan saya seperti itu, sehingga setiap bulan ini saya harap ada satu webinar, bisa itu webinar atau seminar tatap muka. Dengan topik-topik seperti ini nanti di tiap-tiap bidang bisa melakukan perbaikan topik. Misalnya topik ini dirasa kurang
bagus, nanti tiap bidang bisa mendelete-nya, menggantinya dengan topik-topik yang lain. Kemudian tahun kedua ada kegiatan yang kita rencanakan seperti ini atau nanti bisa ada perubahan yang lain. Tahun ketiga juga seperti ini. Kemudian sebagai catatan untuk segala koordinasi keuangan akan dipusatkan melalui bendahara kita. Begitu Bapak Ibu untuk kegiatan kita. Kemudian deskripsi ketugasan juga sudah kita share di grup. Saya rasa Bapak Ibu sudah membacanya beberapa kali sehingga bisa melaksanakan ketugasan dengan baik. Saya rasa cukup sekian Bapak Ibu dari saya. Bisa dilanjutkan ke agenda yang lain kepada Ibu Rini. Saya kembalikan waktunya. Baik, terima kasih Pak Agil yang sudah memaparkan tentang SK Pengurus MGMP tahun 2026 sampai 2029. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan program oleh masing-masing bidang. Bidang yang pertama yaitu bidang humas dan sosial. Adakah Bapak Ibu yang mewakili dari bidang humas dan sosial nggih? Bu Asri, Bu Yuli, Bu Putri. Tidak ada. Selanjutnya ke bidang pengembangan perangkat pembelajaran, yaitu Pak Riawan, Bu Dwi Sumaryani, Bu Iwing, Bu Septina. Monggo yang mewakili dari bidang pengembangan perangkat pembelajaran boleh menyampaikan apa namanya programnya yang akan dilakukan beberapa tahun ke depan. Monggo. Pak Riawan mungkin enten mboten nggih? Pak Ada, Riawan. Oh, ada. oh, ada. Monggo Ini, Pak. ini untuk programnya kemarin itu waktu di grup apa itu katanya pada kesasar gitu masuk tim pengembangan media. Jadi sampai sekarang pun belum komunikasi lagi apa istilah programnya mau seperti apa. Jadi mungkin nanti minta arahannya saja kira-kira sebaiknya bagaimana yang sekiranya bisa untuk eh, kami kerjakan. Di belum belum ada gambaran, apalagi saya masih guru baru untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, program-programnya juga belum ikut. Mungkin yang lebih senior, Bu Dwi, Bu Iwing mungkin bisa menambahkan. Mohon maaf, terima kasih. Monggo, monggo Bu. Bu siapa tadi nggih? Bu Dwi, monggo Bu Dwi. Sama Bu Iwing kalau mau menambahkan atau dari Pak Agil mungkin bisa memberikan masukan atau dari Pak Joko mungkin tentang pengembangan perangkat pembelajaran. Izin ya Bu Rini. Monggo, monggo, monggo Pak. Eh, sebentar. Mana tadi? Untuk Bapak Riawan sebagai koordinator pengembangan perangkat, mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu setidaknya yang sudah tertera di agenda kita. Jadi mungkin nanti Bapak Riawan dan teman-teman di bagian pengembangan perangkat bisa melaksanakan webinar di bulan Agustus tentang Permendikdasmen nomor 1 2026. Kemudian di dalamnya juga membahas tentang buku panduan pembelajaran dan asesmen dari Kemdikdasmen. Kemudian kalau ada waktu bisa ke bedah modul ajar.
kimia, fase E dan F, kemudian CP, kemudian TKA dan sebagainya. Tapi kalau sebagai awalan mungkin Bapak Riawan dan teman-teman di pengembangan perangkat bisa mulai mendiskusikan tentang Permendikbudrismen nomor 1 tahun 2026 dan buku panduan pembelajaran dan asesmen. Kemudian nanti di bulan Agustus bisa dilakukan webinar membahas ini. Kalau saya usulnya begitu. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih Pak Bu, Agil untuk masukannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan masukan mengenai bidang pengembangan perangkat pembelajaran? Bu Lina, bin dari saya. Oke, monggo Bu, monggo Bu Iva. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu untuk pengurus MGME periode 2026-2029 ya. Yang ambil mati. Terima kasih untuk malam ini bisa menyelenggarakan kegiatan Zoom berkaitan dengan koordinasi, pemantapan kepengurusan, dan penyampaian program kerja dari masing-masing bidang. Jadi sebelum saya mungkin sedikit menyampaikan kaitannya dengan yang saya bidangi, mungkin ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dulu. Boleh ya Bu Lina ya? Boleh Bu, monggo Bu. Ya, yang pertama mungkin perlu pertimbangan terlebih dahulu untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di luar jam kerja, jam kegiatan, ya umpamanya apalagi pada malam hari gitu ya. Mungkin kalau ini nanti pesertanya nggak bisa penuh biasanya malam itu, kalau malam Sabtu kan harapannya sudah ada agenda-agenda yang lain begitu. Seperti itu perlu dipertimbangkan dulu. Ini menurut saya ya. Mungkin yang lain juga bisa. Kemudian karena ya nanti kita juga ada hari belajar guru ya, masing-masing yang sudah ditetapkan, maka bisa kita gunakan waktu tersebut secara efektif sehingga kegiatannya juga menjadi lebih efektif. Tapi kalau sekali itu ya dipersilakan monggo, tapi yang jelas nanti diupayakan semua itu bisa hadir ya. Berarti di grup disampaikan, mungkin ada masukan kalau akan dilaksanakan saat ini, bagaimana Bapak dan Ibu, supaya harapannya sekali lagi harapannya itu supaya peserta bisa maksimal. Walaupun ini sudah cukup banyak, 11 personel ya, 11 personel itu ya separuh lebih, belum ada separuh gitu ya. Nah itu mungkin untuk pengalih lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya, yang kedua juga kaitannya dengan kegiatan kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agil untuk webinar-webinar, ya memang webinar itu dari satu sisi hemat ya, hemat dalam artian kita tidak perlu konsumsi dan sebagainya, karena itu yang selama ini mungkin menjadi agak menjadi sedikit gangguan untuk keefektifan kegiatan MBMP, karena mungkin salah satunya berkaitan dengan konsumsi. Nah ini walaupun demikian saya rasa juga untuk bisa sharing maksimal ya pada teman-teman atau kegiatan-kegiatan umpamanya juga misalnya bedah CP atau pembuatan perangkat belajar atau yang lain, itu saya rasa juga perlu untuk bisa secara luring karena berkaitan dengan pembuatan administrasi dan diskusi secara langsung ya. Jadi ya diagendakan juga misalnya tidak harus webinar terus, tapi karena kita juga kemarin sekali lagi ada hari belajar guru, walaupun itu bisa juga secara daring, tapi ya tetap kita berupaya dari segi bisa berdiskusi bersama, kan nanti diskusinya akan lebih hidup begitu. Kelompok belajar saling berkomunikasi, berkolaborasi itu akan
lebih terlihat. Itu menurut pemahaman saya. Nah, kemudian yang berikutnya juga yang ketiga berkaitan dengan program tadi yang disampaikan oleh pengurus, ya itu sudah ada draft beberapa program yang sebetulnya memang bisa dikelompokkan di masing-masing bidang, ya. Dan mungkin bisa juga tambahan dari program-program yang secara garis besar itu disampaikan oleh Pak Akil. Ya, mungkin nanti perlu diagendakan kapan akan bertemu sesuai kemarin itu yang akan secara luring terlebih dahulu untuk memantapkan program dipresentasikan, kemudian ditanggapi secara langsung, hingga nanti bisa terjadwal, dibuat jadwalnya ya kayak program jangka panjangnya apa, jangka panjang, jangka menengahnya apa, 2026 sampai 2009, kemudian tiap tahun bertahunnya apa gitu. Ya itu bertahunnya apa itu juga bisa dibuat ya semacam program kerja gitu ya. Jadi nanti menjadi program kerja yang bagus, dia bisa terurai, jadikan pedoman untuk yang dapat dijadikan untuk kegiatan-kegiatan pertemuan gitu ya. Menurut saya seperti itu Pak Agil dan teman-teman. Saya nanti kalau di program itu sudah fix ya, termasuk kalau yang setiap tahun ada apa, yang hanya berapa tahun sekali apa, itu sudah diprogramkan semua di program jangka menengah dan di program tahunannya. Itu yang secara umum kami sampaikan Bu Lina ya. Kalau nanti bidang humas mungkin nanti bidang humas itu nanti mau menambahkan, itu mau juga dikomunikasikan dengan anggota bidangnya. Ya, yang utama dalam koordinasi ini mungkin perlu tawaran-tawaran ke grup ya seandainya dilaksanakan ini, mungkin barangkali apakah bisa semua atau setuju semua atau bagaimana, itu juga sekiranya masih perlu dikomunikasikan dan ditawarkan di grup gitu ya, supaya kegiatan memang benar-benar efektif. Nah, kalau yang bidang humas mungkin belum ada tambahan, saya langsung menyampaikan program, nanti tolong diketikkan saja. Saya off kamera soalnya tadi laptopnya agak rewel, ya, nggak keluar suaranya. Yang untuk program saya pengembangan profesi itu, yang pertama mungkin ada 3 program. Program tersebut yang tak buka buku mau nih. Program tahunan, tapi ada juga yang berkala. Ada hanya 3 program, nanti mungkin bisa juga ditambahkan. Ini mewakili teman-teman yang kebetulan suami saya juga di grup ini. Yang pertama itu berkaitan dengan workshop pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, bagaimana dalam pembelajaran mendalam itu dalam kerangka pembelajaran, salah satunya kan digitalisasi, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Karena kita kimia, maka di sini kita membuat ada semacam pelatihan atau simulasi virtual laboratorium. Ya, jadi selama ini ini bagaimana kita bisa mengefektifkan laboratorium yang ada di sekolah yang juga dibiayai dari dana BOS atau dana yang lain untuk membuat bahan, ya bagaimana apa saja yang misalnya bisa divirtualkan, tapi apa saja yang memang sebaiknya dipraktikkan secara langsung supaya keterampilan murid kita itu semakin bertambah. Ya, itu ya. Yang pertama adalah pelatihan pemanfaatan IT dalam kimia, itu salah satunya adalah simulasi vertikal laboratorium. Karena saya sendiri juga ya saya masih mengajar terus ya, kecuali 1 tahun ini saya memang tidak mengajar, tapi kalau sebelumnya itu saya masih mengajar terus. Jadi saya agak sedih mengetahui perkembangan berkaitan dengan kurikulum ini. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya, kegiatan yang kedua adalah workshop untuk metodologi pembelajaran. Kemudian termasuk di sini untuk melatih mode pembelajaran yang aktif. Ya.
sekarang ini kan yang menjadi kendala siswa itu kemauan untuk belajarnya itu kan sedikit rendah, ya. Ya, dia pegangnya HP lebih banyak. Nah, bagaimana nanti kita bisa memanfaatkan metode pembelajaran, ya. Tapi pembelajaran tersebut ada pembelajaran yang aktif, interaktif, dan menyenangkan untuk peserta, untuk murid kita. Nah, itu yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang juga harus kita kuatkan salah satunya. Untuk MGMP kimia itu ya seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Komet, termasuk mempunyai anggota yang luar biasa. Ini harus ada penerusnya, gitu kan? Harus ada penerusnya. Karena tercatat dalam sejarah itu Gunung Kidul, MGMP Gunung Kidul, ya, salah satu gurunya itu mewakili hingga mendapatkan penghargaan tertinggi waktu Himpunan Kimia Indonesia itu menyelenggarakan kegiatan, mendapatkan juara pertama di nasional itu misalnya salah satunya. Atau di lomba yang lain mungkin pernah beberapa kali untuk bisa memperoleh penghargaan. Nah, ini harus dilanjutkan, ini harus ada generasi lanjutannya ini, karena saya yakin generasi yang muda ini lebih bagus lagi, ya, lebih pintar, lebih kreatif, lebih paham TI dibanding kita ini. Untuk itu, termasuk dalam manajerial itu sudah terbukti ada yang menjadi pengawas, ya, kemudian juga tidak hanya satu yang bisa alhamdulillah menjadi kepala sekolah, ya, itu dari segi manajerial. Ya, kami pun sebagai generasi yang sudah dituakan ini, ya, karena nanti di pengurusan mau habis saya juga sudah mau pensiun begitu. Nah, itu saya berharap generasi ini bisa meneruskan kami begitu. Nah, untuk itu salah satu tahapan yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu semua, ya, yang pertama adalah berkaitan dengan pembuatan, kalau dulu ada karya inovatif, kemudian ada penelitian tindakan kelas, ya, karya-karya seperti itu. Kalau dulu berorientasi pada PAK, ya, kalau sekarang kan tidak harus pakai karya ilmiah, tapi ini dari segi peningkatan kualitas pembelajaran ini sangat bagus, karena dengan membuat semacam best practice kaitannya dengan pembelajaran itu pasti akan meningkatkan dalam pembelajaran kimia di kelas Bapak Ibu semua. Ya, itu maka mari kita ada kegiatan juga, entah itu langsung berbagi praktek baiknya atau ada pelatihan terlebih dahulu bagaimana membuat, ya, best practice tersebut dengan standar yang sekarang bisa diikutkan untuk lomba, entah itu guru, kalau dulu ada inovatif, kemudian ada transformatif atau dedikatif, ya, 3 kelompok tersebut. Ya, itu yang bisa diikuti dengan membuat best practice yang pakai alur STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Nah, itu kan ada kata refleksi. Refleksi itu kan harus kita lakukan juga dalam kegiatan, entah itu kegiatan dalam organisasi, dalam kegiatan manajemen sekolah, maupun dalam kegiatan pembelajaran. Itu yang diharapkan harus ada refleksi. Dengan refleksi itu nanti menjadi umpan balik untuk meningkatkan dari apa yang telah kita lakukan. Nah, ini nanti MGMP kimia harus ada ini yang mempunyai best practice yang bisa dibagikan ke teman-teman, ya, teman-teman yang lain, supaya nanti, ya, menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun kalau saya lihat itu di rapot pendidikan, satuan pendidikan hampir semuanya itu nilai yang masih rendah pada komponen D itu adalah di kualitas pembelajaran. Ya. Walaupun mungkin kita sudah melakukan pembelajaran itu setiap saat, ya, seperti itu, ya, tapi di kualitasnya itu ternyata dari rapot kita itu masih
harus ditingkatkan. Pada poin apa lah itu kalau Pak Komet itu memahami banget karena kaitannya dengan perencanaan berbasis data. Ya, Bapak Ibu bisa melihat rapot pendidikan di masing-masing karena sekarang kan sudah bisa akses semua. Nah, itu dilihat di kualitas pembelajaran pada indikator yang mana yang perlu ditingkatkan. Nah, kita bisa mencermati di situ, kita diskusikan bareng-bareng apa yang dimaksudkan di sini kok tidak bisa meningkat, kok masih merah terus gitu. Nah, itu dikaji terus bagaimana kita bisa meningkatkan. Setidaknya dari mapel kimia terlebih dahulu kemudian ditularkan di sekolah masing-masing untuk semua mata pelajaran ya. Itu mungkin itu saja yang kami sampaikan. Nanti ada diskusi, monggo bisa dilanjutkan lagi ya, hal-hal yang perlu didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Bu Viva atas masukannya dalam bidang pengembangan perangkat pembelajaran dan juga penyampaian mengenai program pada bidang pengembangan profesi. Ada tambahan Bapak Ibu untuk yang masukan kepada Pak Riawan tadi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke bidang selanjutnya. Tidak ada. Untuk bidang selanjutnya yaitu bidang komunikasi dan publikasi. Monggo yang mewakili dari bidang komunikasi dan publikasi. Ada Pak Imam, ada Pak Jasmiatun Heras. Ini ki Bapak-bapak nih, Ibu nih Pak Bu. Jasmiatun. Ibu. Oh, Ibu, mohon Ibu. maaf. Ibu Jasmiatun Jasmiatun. ibu-ibu. Oh, Ibu Jasmiatun Heras Mandari, Ibu Dian Laras, terus Pak Ahsanul, Pak Masiman. Nah, monggo yang mewakili dari kelompok bidang ini. Saya persilahkan. Eh, Terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Matur suwun sudah diberikan kesempatan untuk kami dari bidang komunikasi dan publikasi. Mungkin untuk share untuk session untuk naskah mungkin kurang lebih Bapak Ibu. Nah, kurang lebih kasarannya seperti ini kemarin dari apa yang sudah dibagi oleh Pak Agil, yang menjadi fokus utama untuk saat ini ya dalam waktu yang paling dekat adalah pembangunan aset digital untuk tahun pertama ini sampai nanti di akhir semester, di akhir tahun, launching Instagram, TikTok, YouTube ataupun Google Site. Kemudian setelah launching di bulan April ini, nanti di bulan Mei Juni sampai dengan Desember mungkin akan diisi dengan dokumentasi dari webinar ataupun pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan. Kemudian dari Juli sampai dengan Desember itu nanti juga harapannya ada minimal paling tidak 2 unggahan per minggu, sehingga nanti sosial media yang sudah dibuat itu tidak nganggur dan tetap ada sesuatu yang bisa didapatkan dari situ. Kemudian nanti untuk yang berikutnya di awal Januari sampai bulan Maret rencananya mungkin baru akan mengembangkan untuk blog ataupun website melalui Google Site nih. Untuk yang isinya mungkin berupa modul ajar ataupun hal-hal yang lain, misalkan seperti tadi hasil bedah CP, seperti itu misalkan. Kemudian untuk tahun berikutnya itu mungkin nanti harapannya ada buletin kimia yang berisi mungkin tips mengajar ataupun berita mengenai apa yang terjadi di seputaran pendidikan kimia yang ada di itu. Kemudian selain itu nanti mungkin ada video tutorial ataupun praktikum dan simulasi yang kita isikan nanti di YouTube, karena kalau di YouTube itu mungkin
yang dicari praktikum misalkan seperti itu ataupun praktikum digital menggunakan aplikasi tertentu nanti mungkin kita isikan untuk YouTube-nya. Yang berikutnya nanti mungkin ada pangkalan data seluruh perangkat pembelajaran anggota MPMP Kimia, sehingga eh, ketika kita kebingungan, kita bisa ambil atau kita bisa ambil contoh referensi dari kumpulan dari perangkat pembelajaran yang ada di data kita. Sampai nanti mungkin misalnya ada yang di akhir, harapannya mungkin ada e-book PTK gitu. Nanti mungkin isinya penelitian tindakan kelas dalam format digital yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru kita semua yang ada di Google. Dan ini yang tadi menindaklanjuti program yang pertama tadi, yang paling dekat adalah program rutin dan konten mingguannya. Mungkin tiap hari tertentu di sini saya tuliskannya hari Selasa, ya mungkin nanti ada infografis atau fakta unik kimia sehari-hari yang ada kita post di TikTok ataupun Instagram. Kemudian Jumat berbagi nanti mungkin berisi mengenai dokumentasi kegiatan ataupun hal-hal yang lain berkaitan dengan dunia pendidikan atau pembelajaran yang untuk dekat ya kita uh, update berkala mengenai galeri kegiatan setiap ada pertemuan ataupun ada berita yang perlu disampaikan. Mungkin itu Bapak Ibu untuk bidang komunikasi dan publikasi, mohon arahannya secara kasarnya mungkin seperti itu. Yang jelas untuk yang terdekat mungkin ya, ini tadi mengenai infrastruktur media sosial kita yang belum ada sama sekali saya perhatikan ya, mungkin dari Instagram ataupun TikTok dan juga YouTube nanti ketika sudah ada video ataupun tutorial yang bisa kita masukkan. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, mohon uh, sarannya. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akil untuk inovasi-inovasi barunya dalam bidang komunikasi dan publikasi. Mungkin yang Selasa Kimia itu tidak hanya di TikTok dan IG ya Pak ya. Mungkin bisa di-share di WA Group nanti jadi kita bisa berbagi di status biar yang nggak kimia pun tahu Oh, dari oke, siap. berbagai sekolahan. Ya, siap. Untuk Bapak Ibu ada masukan lain untuk bidang komunikasi dan publikasi? Tidak ada? Pro- Kalau tidak, Programnya sudah keren, Pak. Ya, saya mohon dukungannya nanti kalau misalkan sudah ada Instagram sama TikTok misalkan ya Bapak Ibu bisa untuk mengikuti nonton. Nanti kita bagikan di WhatsApp. baik Pak. Sudah Pak Akil, komentarnya itu saja Pak Akil. Ya, sudah keren. Oke, baik mari kita lanjutkan untuk bidang yang terakhir berarti ini ya. Untuk bidang kemitraan dan kewirausahaan. Dengan Bapak Sriyanta beserta Bu Vina, Bu Zahra, Bu Widya, dan Bu Yunan. Monggo Pak, yang mewakili dari kelompok bidang kemitraan dan kewirausahaan. Iya. Dapatkah suara saya didengar, Pak, Bu? Bisa Pak, bisa. Bisa. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas kesempatannya. Di list ada selusin, waduh, ini luar biasa. Malam-malam, dadak, ternyata dari sini kita menyadari bahwa giroh semangat kita untuk belajar, kemudian sharing juga luar biasa. MGMP kimia gitu loh. Baik Bapak Ibu, eh, sebenarnya saya mirip sekali dengan Mas Riawan, tinggal ngikuti yang ada di yang sudah di roadmap yang sudah disiapkan oleh Pak Agil. Tetapi nanti sebelum bahas itu, mumpung mumpung ini speakernya belum di mute ya, eh, Mas Riawan yang di bidang
apa ya, pengembangan perangkat pembelajaran dan seterusnya itu ternyata memang nggak ada habisnya materinya Mas. Oke banget itu mau dibahas mulai dari mana saja. Dan gini, saya cuma mencermati refleksi di sekolah saya saat ini hanya curhat ya, atau mungkin nanti malah oversharing ya. Jadi kalau kita melihat pembelajaran apa ya, panduan pembelajaran asesmen itu kayaknya memang ada beberapa hal yang perlu konsepnya itu dibenarkan. Konsepnya dibenarkan. Katakanlah untuk asesmen. Asesmen itu kebanyakan masih nganggap itu digunakan hanya untuk ambil nilai, padahal itu dapat menjadi mesin atau menjadi media untuk refleksi. Jadi katakanlah kita bahas satu bab, oke lah, misalnya teori atom. Oh, kita nganggap itu hal yang tidak begitu rumit gitu ya, asal belum yang model mekanika kuantum. Tapi kemudian kok manakala kita beri soal, kok soalnya kok nggak ada yang dapat ngerjakan untuk satu butir soal gitu. Kita bisa refleksi yang masalah itu media apa, cara kita ngajar atau materinya atau mungkin malah asesmennya gitu. Sehingga nanti seandainya kita ada serangkaian kegiatan yang digunakan untuk membahas pembelajaran dan asesmen itu nanti banyak sekali kegiatan kita. Kemudian nanti kalau udah modul dan seterusnya kayaknya nanti apa ya? Karena dengan kurikulum merdeka kan eh, masing-masing sekolah diberi kemerdekaan, kebebasan untuk menerjemahkan sesuai CP yang ada gitu. Sehingga nanti banyak banyak sekali yang dapat kita bahas. Hmm, awal-awal dulu saat ada program PGP Pendidikan Guru Penggerak atau program guru pamer itu ya, itu riset kan jadi program guru pamer. Itu ada modul satu, modul 2, modul 3. Itu sebenarnya seandainya dibutuhkan diferensiasi dan seterusnya, itu bisa juga jadi bahan karena beberapa pembelajar apa ya, workshop-workshop yang diundang itu bisa guru, bisa BK dan seterusnya itu sebenarnya itu eh, hanya berinduk, bukan hanya berinduk ya, ngambil dari beberapa modul dari pendidikan guru penggerak PGP itu nanti bisa digunakan. Termasuk nanti seandainya akan membuat pembelajaran modul ajar dan seterusnya, kita bisa juga manfaatkan kecerdasan artifisial atau KA gitu, meskipun ya bisa apa ya, tidak 100% kita gunakan, tetapi paling enggak itu jadi pedoman untuk mempermudah kerja kita. Lagi-lagi kalau gitu kita ketemu workshop offline kayaknya akan lebih menarik karena dengan modal online kayak gini, tidak semua dari kita itu gimana ya? Beda lah ya konsep komunikasi langsung yang bisa melihat ekspresi, gestur dan seterusnya itu dengan cara offline dengan online gitu. Kemudian oke Mas, oke oke tenang, yakin banyak sekali. Pokoknya nanti gini, meskipun yang tercantum di SK itu eh, timnya itu seperti itu ya, rasanya nanti seandainya kita itu nanti dapat di-share di WA grup kita, nanti saya yakin banyak dari Bapak Ibu yang akan bisa bisa sharing, bisa berbagi. Kemudian eh, itu untuk yang perangkat pembelajaran ya. Termasuk, oh iya, ada satu referensi yang hingga saat ini saya masih belum bisa menemukan di internet. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa ngambil referensi eh, web ya yang dibuat oleh guru kimia dari Kaltim, eh, urip.info. Itu gaweane Mas Urip, orang dari Jawa Timur tapi jadi guru kimia di Man Pangkalan Bun. Itu komplit banget. Jadi nanti Bapak Ibu bisa eksplor termasuk beberapa simulasi-simulasi praktikum virtual dan seterusnya. Kemudian materi-materi sudah disesuaikan, materi-materi OSN, pembahasan dan seterusnya itu lengkap sekali. Dan hingga saat ini beliau masih konsisten untuk tidak masang banyak iklan, banyak ads di webnya itu gitu, sehingga masih masih nyaman untuk diakses. Nanti bisa jadi referensi apa ya, materi. Sementara kalau saya di kelas ya paling enggak referensinya ngambil dari Urip itu kredibel. Itu kemudian
untuk bidang komunikasi publikasi luar biasa generasi muda tadi yang disampaikan oleh Bu Ifah. Bu Ifah, terima kasih Bu Ifah. Gara-gara Bu Ifah, saya milih kimia. Guru kimia yang cantik, keibuan. Kemudian guru kimia saya dulu ada Bu yang sudah purna, Bu Jati gitu ya. Akhirnya saya mendaratkan hati saya di S1 kimia. Terima kasih Bu. Ini pengakuan. eh yang bidang komunikasi publikasi luar biasa. Ini nanti medsos seandainya benar-benar di-create kemudian kita kelola dengan baik, rasanya juga akan jadi satu media untuk kita publikasi dan juga apa ya. Tadi masuk branding dan seterusnya bisa bisa ada di dalamnya. Tinggal nanti bagaimana eh mikir kontennya nanti apa-apa itu yang kayaknya memang perlu di maintain dengan baik karena jangan sampai nanti apa posting 2 kali dan seterusnya. Termasuk tadi idenya Bu Rini ya, di-share di WA Group juga biar jadi status. Ya, Eh, kalau saya share status di WhatsApp itu yang viewer saya cuma 600 per hari. Kenapa demikian? Karena kontak saya ada 15.000. Enggak, per tahun cuma ketambahan 750 Pak Agil. Jadi murid murid baru 250, ada ayah, ada ibu gitu. Termasuk kontaknya Pak Agil masuk ke kontak saya sebagai orang tuanya siapa gitu. Oke. Baik Bapak Ibu, sedikit kemudian lanjut ke bidang saya, kemitraan kewirausahaan. Kita belum sempat koordinasi juga di bidang itu. Yang penting ada nama-nama kayak gitu. Kemudian kemitraan kewirausahaan sebenarnya mungkin Pak Agil masih ingat dulu saya jadi asesor Dudi ya Pak di SMK 2. Kewirausahaan. Sebenarnya bagaimana kita bisa cenderung bermitra di Gunung Kidul kalau kita cermati memang industri kimianya ya terbatas sekali, terbatas tapi paling tidak nanti kita bisa indeks intinya seandainya eh, harapannya sih simpel, seandainya kita ada kegiatan, ada momen atau ada event itu kemudian ada yang bisa bisa support gitu, paling nggak mengenalkan. Sementara kemarin yang sudah terindeks itu yang benar-benar berbau kimia eh itu yang di Sendang Mule itu loh, kayu putih. Tetapi kayaknya juga tidak produksi tiap hari, tetapi kita belum belum pernah masuk ke sana. Ada beberapa industri yang lain saya rasa yang ada di Gunung Kidul ini, tapi sebenarnya ya itu kita perlu gunakan untuk ya bermitra, bermitra. Termasuk juga di media pembelajaran Pak Riawan itu kan di em, apa ya modul ajar atau RPP yang terbaru sesuai kurikulum Merdeka itu kan ada kemitraan. Nanti seandainya ada beberapa hal yang dapat kita kita masukkan ke sana ya ini kita bisa masing-masing bidang bisa saling berkolaborasi gitu sehingga nanti sementara yang ada di program kerja biarkan seperti itu dulu ya Bapak Ibu nanti kita karena juga mencari idenya itu sok-sok sambil ngumbai sambil nyuci itu sok mikir apa ya gitu. Tapi bagian paling penting adalah saya sangat mendukung Pak Riawan di modul perangkat pembelajaran karena petugasan kita itu ya di kelas paling enggak jangan sampai nanti salah konsep karena salah konsep akan jadi hal yang sangat membahayakan gitu ya. Kita salah konsep menyampaikan ke murid, muridnya nganggap benar padahal itu salah. Wah, menurut Ustadz Taufik itu jadi dosa jariah. Ya, gitu. Sementara itu Bapak Ibu nanti bisa dilanjutkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Srianta, kami ucapkan terima kasih banyak untuk pemaparan di bidang kemitraan dan kewirausahaan. Untuk MP Kimia ini sendiri sudah pernah ini belum sih Pak? Kunjungan kalau di kuliahan kayak kunjungan industri itu loh Pak. Pernah kayaknya. Nah, Bu Ifah yang bisa ngendiko.
Maksudnya siapa tahu nanti sambil keluar jalan, jadi bisa kunjungan industri kemana gitu, supaya menambah ini kemitraan. Siapa tahu ya Pak. Ya. Kalau kalau dulu ya pernah ke Batam, kalau dulu Batam. Kemudian juga waktu dulu masih bergabung anu ya Pak Joko itu Pak Joko Witoyo ya Pak Joko ketua yang main dulu kan juga menjalin bagus dengan UNJ atau beberapa universitas ya yang diajak ke tempat-tempat berkaitan dengan kimia itu hanya pernah juga. Nah, kalau mau diagendakan, diprogramkan juga bagus juga menjadi kemitraan yang mana sehingga kita bisa berkunjung sekaligus belajar itu juga bagus juga. Tapi yang sekarang itu memang ya paling paling kuat tren itu kan di bidang TI lah, TI berkaitan dengan kimia itu bagaimana itu juga mungkin bisa dicari lah yang mana. Nah, Pak Asri juga itu pengalaman juga banyak itu kan guru penggerak juga itu. Jadi memang dalam pembelajaran mungkin juga bisa di Asri untuk berbagi praktek baik. Ya. Itu nanti bisa juga diprogramkan. Jadi tadi sudah ada beberapa poin, banyak poin yang bisa diprogramkan nanti dirangkum aja, diresum saja. Kemudian nanti kalau pas ketemu nanti diplotkan di bulan apa gitu misalnya ini masuk tahun berapa gitu. Misalnya kayak kunjungan itu kan tidak harus setiap tahun tetapi itu masuk program jangka menengahnya gitu ya gitu. Kalau ada yang setiap tahun itu juga atau tiap bulan apa juga bisa diprogramkan. Itu yang tadi medsos juga segera banyak baik tadi, udah bagus juga. Kalau itu nanti terrealisasi yang sangat luar biasa. Yang isi konten siapa ya Pak Sri itu juga bisa Pak Akil, kemudian Pak Imam, Pak siapa yang muda-muda ya. Ya. Itu saya yakin juga semua bisa ngisi itu luar biasa nanti kalau jadi bagus. Nah, sehingga nanti kita kalau mengusulkan kemarin kan tahun kemarin ini Bu Niken yang kemarin ya Pak Sri yang ikut lomba jadi penggerak komunitas ya tiap tahun kan ada selain itu ada penggerak ya kan Pak Asri penggerak komunitas tapi ternyata yang dimaksudkan tidak hanya di sekolah harus tingkat minimal kabupaten nah ini kalau nanti bisa jadi penggerak dengan hasil yang luar biasa ini ya bisa dijadikan best practice ya Pak Sri ya nah ini kayaknya programnya kalau bisa jadi luar biasa nah itu mungkin yang tambahan sedikit saya. Nah, nanti dirusum saja terus nanti dijadikan program kerja besar ya yang tadi sudah terkelompok ya sudah dikelompokkan itu tapi nanti mungkin ada yang hampir-hampir sama gitu ya. Hampir sama gitu nanti dikelompokkan itu masuk pada bidang apa gitu. Ya, nanti terus disepakati bareng-bareng ya disahkan lagi itu program kerja itu sudah luar biasa gitu. Ya Pak Sri dan teman-teman yang lain ya. Ini Pak Joko nanti kok kaget lagi Pak Joko. Ya. Kelihatan Bu, tenang. Oh, Baru sembunyi. kalau layar saja ini. Aman, aman. Nah, ini di juru deh gak soal ada iki we. Ya gitu. Terima kasih. Monggo dilanjut Bu Rini dan teman-teman. Oke, terima kasih banyak Bu Iva untuk masukannya. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada masukan untuk bidang ini. Yang belum ini adalah bidang humas dan sosial. Kira-kira sudah ada perwakilan yang masuk belum ini? Bu Asri, Bu Yuli, satu lagi Bu siapa ya tadi? Bu Rini mumpung Hmm. ingat Bu sedikit Oke, tambah. siap, siap Pak. Monggo. Oke, terima kasih Bu Ilva. Kemitraan dengan UNY dan seterusnya. Ada angkatan saya yang jadi dosen di UGM ada teman satu angkatan juga tapi kurang begitu eh, apa ya kurang begitu lancar komunikasinya malah nyaman dengan adik angkatan tapi di lab organik si Mas Robi itu nanti seandainya bisa mungkin kapan-kapan kita kembali lagi ke sana gitu kemudian melihat karena lab organik itu ya menarik menarik lab organik dengan biokimia kayaknya nyambung nanti yang bisa menerima kita di mana gitu atau nanti menghubungi beberapa beberapa teman karena beda 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 ya kalau yang kimia fisika itu kan nanti cenderung ke materi kelas 11 mulai dari termokimia, langsung reaksi dan seterusnya. Kalau
lab organik itu cenderung ke kelas 12 ya, gugus fungsi dan seterusnya itu. Analitik juga ada. Jadi nanti biar ya tadi makasih Bu Rini. Jadi sekalian jalan kemana gitu, mampir kemana gitu. Jadi happy-nya dapat, ilmunya juga dapat gitu. Bondingnya juga dapat. Nah, itu yang menarik. Jadi tidak harus harus paneng gitu. Itu terus eh Bu Bu Iva. Nggih, katanya dengan nanti workshop macam-macam, insya Allah seandainya dibutuhkan kita berbagi. Kemarin di PGP pernah juga jadi pengajar praktik juga. Ke untuk KKA kemarin kebetulan juga sempat diberi kesempatan untuk jadi fasilitator, lumayan lah. Nanti seandainya sharing sedikit-sedikit, meskipun Ya penting itu, eh, Kak. nggih, nanti ya meskipun saya juga sebenarnya bisanya hanya Ctrl C Ctrl V Pak Bu. Ctrl C pindah Ctrl V gitu, tapi ya nanti ada baiknya kita sharing karena terkadang eh, apalagi Bapak Ibu yang muda-muda itu eh, basic atau dapat info sedikit nanti jiwa eksplorasinya itu tinggi sekali. Nanti mungkin yang perlu kita pikirkan bersama adalah bagaimana eh, tadi sudah disinggung juga kayaknya tadi disampaikan oleh Bu Iva bagaimana ngajar kita karena jujur Pak Bu untuk nyampe anak-anak atau murid dari HP itu sangat sangat sulit dan ini juga apa ya ini saya semacam curhat ya jadi manakala anak-anak diberi sedikit challenge tantangan itu cenderungnya itu ya cenderung menyerah di awal gitu misalnya ada praktikum laporannya 2 minggu lagi gitu ya mintanya tahun depan dan seterusnya kayak gitu sehingga nanti kayaknya memang generasinya sudah sedikit berbeda dan ini perlu kita sikapi bersama. Oke, sementara itu Bu Rini dan Bapak Ibu yang lain mungkin tim tadi apa ya humas ya yang belum seandainya ada yang dapat sampaikan. Ya, Oke, Mas matur Pak nuwun yang Pak belum. Bu. Ya, Oke. Tapi minta tidak tambahan ada sedikit Mbak sepertinya. Rini. Bu Rini. Malah ingat Nah, Pak Ibu Sri ini. itu, tambahan sedikit itu. Eh, Kaitan Pak Sri tadi mengingatkan untuk yang pelatihan misalnya yang virtual tadi, laboratorium virtual kan kita bisa memanfaatkan maksimal yang PID-nya itu loh. Nah, kan PID kan barangkali kan didata lagi dapat lagi. PID istilahnya kita di sekolah sudah ada satu, maka salah satunya bisa kita manfaatkan. Kemarin waktu saya murid teman saya waktu mencoba mengajar ya, tapi yang diajar Bapak Ibu guru gitu, menggunakan PID itu, papan alternatif digital itu. Ya itu ternyata misalnya mengajar 1 jam itu tidak terasa karena belum selesai. Itu padahal hanya menyusun kalimatnya masing-masing suruh maju. Nah itu mungkin bagus sekali itu ya Pak Sri dimanfaatkan dengan pelatihan untuk yang khusus kimia itu saya rasa. Kalau di sekolah ya kan umum ya juga ada yang bermapel, tapi ada yang sudah melaksanakan pelatihan untuk Bapak Ibu guru mungkin ada yang juga belum gitu. Itu ya. Itu mungkin itu Pak ditambahkan itu. Yang selanjutnya nak humas ya mungkin nak humas salah satunya yang mengajarkan kegiatan rutin itu salah satunya misalnya syawalan itu bisa dimasukkan di humas. Ini Bu Asri gak gabung mungkin lupa ya Bu Asri. Nanti saya sampaikan besok di sekolah kalau ketemu saya bisa sampaikan ke Bu Asri atau kunjungan mungkin kunjungan kemarin itu ke ya silaturahmi itu ke ya misalnya senior atau apa gitu bisa dianukan juga misalnya atau yang mungkin sudah dulu banyak bergabung di kalangan kita kemudian pindah tempat ya itu kita bisa mengadakan silaturahmi salah satunya itu misalnya Pak Yanto kalau Pak Yanto ya senior kita juga karena sudah purna yang itu kemarin itu sering berbagi itu salah satunya gitu atau kunjungan sosial lainnya lah ya salah satunya itu ya mungkin itu dulu Bu Rini yang sosial apa yang humas dan sosial mungkin ya. Itu saja, terima kasih. Oke, baik Ibu Siti untuk masukannya. Ya, tadi berarti sudah lengkap ya dari 1 sampai bidang kelima. Ada tambahan lagi Bapak Ibu, Pak Joko ada tambahan atau Pak Agil? Karena sudah jam 9 lebih 6.
Satu lagi. Oke. Kelingan Jan iki mumpung Semakin malam berarti semakin banyak ide, Pak. saya ngomatke Mas Riawan iki kelingan apa ya mikir apa. Pokoknya harus on cam Mas. Pak Bu, bagaimana mohon masukan termasuk Bu, terutama Ibu Iva nggih. Kemarin saya menghadiri kegiatan ini dilakukan di SMA 1 ya, kegiatan open class-nya Pak Aris Ferianto Matematika. Dihadiri juga oleh BBGTK DIY. Ya cuma teman-teman kuliah dulu gitu. Rasanya seandainya kita nanti kayaknya eh, hal yang sangat bagus nanti seandainya dari yang open class itu nggak harus di lab ya, nanti bisa di kelas bagaimana urutan ngajar dari awal persepsi dan seterusnya sampai refleksi dan seterusnya, modul ajarnya awalnya mungkin atau rupanya kita share dulu, kemudian nanti dicermati bareng-bareng, kita review bareng-bareng, kayaknya menarik itu nanti. Dan ini sebenarnya impian saya di SMA 2 Bu Ifah, tapi belum kelakon. Oke. Jadi biar apa ya, alur yang benar itu kayak gimana sih, kemudian nanti mungkin kita bisa bisa refleksi bareng-bareng, respon dari murid gimana dan seterusnya kayak gitu. Nanti mungkin kalau nggak bisa segera ya, nanti paling nggak kita punya gambaran, kita bisa open kelas hingga satu kelas nanti dikunjungi, diamati oleh banyak banyak observer ya, bisa dari berbagai macam sekolah gitu. Nanti kemudian setelah selesai nanti kita refleksikan bareng-bareng gitu. Oke. Itu Bapak Ibu, matur nuwun. Ya, nyambung Pak. Nah ini good banget loh, good banget, bagus sekali itu memang ya kan. Yang kemarin juga ini yang kedua yang praktek inquiry kolaboratif, ya itu kan kemarin dalam PM juga ditingkatkan kan. Itu salah satunya bisa mengembangkan. Ini kan kalau inquiry kolaboratif bisa dilaksanakan pada intra, ya kegiatan intra dan kegiatan kokurikuler kalau di sekolah kami itu. Kalau yang intra ya kaitannya beberapa mapel yang nanti bergabung dalam satu, nanti bentuk sekaligus proyek kolaboratifnya. Kalau di kokurikuler ya karena salah satu kokurikuler itu pembelajarannya dengan kolaboratif juga kan, dengan proyek kolaboratif yaitu bisa kita laksanakan, dan itu insya Allah otomatis kami juga berjalan sekarang sudah tahapan refleksi, dan besok Senin mungkin kita akan ya semacam paparan gitu, dan kita lombakan itu salah satunya lombakan. Nah ini kalau untuk khusus kimia bagus karena sepaham, jadi misalnya open kelasnya itu satu mata pelajaran itu nanti sepaham, itu akan lebih mudah ya. Kalau kemarin kan lintas mapel atau beberapa gabungan dari beberapa mapel ya, itu bagus direncanakan aja dan menggandeng misalnya pihak eksternal. Tadi kalau ini kan dari BPGTK ya, karena Pak Untung kan matematika itu namanya Pak Aris itu, Pak Untung ya itu teman saya waktu pelatihan itu. Nah kita kalau kimia misalnya siapa yang mau kita ajak, itu kalau yang di BPMP ya, BPMP kan ada Pak Sopo sing Klaten itu juga kimia misalnya ya. Dari itu juga bisa nanti kita, ya itu sudah masuk bidang humas, bekerja sama ditambah dengan peningkatan kualitas pembelajaran ya. Jadi memang ada program yang harus yang harus terintegrasi ya. Ada satu program yang terintegrasi dengan program yang lain, tidak terputus tapi kayaknya bisa diintegrasikan ya. Gitu Pak tambahnya ini. Iya, Bu, baik. Terima kasih Pak Srianta dan Bu Iva untuk masukan-masukannya yang luar biasa. Nih, mana Pak Agil ini Pak Agil? Ada masukan atau dicukupkan ini, Bapak Ibu? Cukup mawon, Mbak. Oke. Ketuanya closing dulu toh. Ketuanya closing dulu. Pak Ketua. Monggo Pak Mbak Ketua. Rini, Mbak Rini. Halo Mbak Rini. Oh, nggih Putri. Monggo. Ini bunyi malah nongol gitu. Mohon maaf, suara saya terdengar nih. Assalamualaikum Bapak Ibu. Mohon maaf tadi itu telat bergabung karena ini lobet HP-nya, jadinya tadi itu mati listrik. Mohon maaf nih. Mau tanya yang karena saya telat, jadi saya tidak tahu untuk yang kemarin kita rencanakan kalau misalnya pertemuan itu iuran tadi sudah dibahas belum nggih? Belum. Ini mungkin belum nggih.
Nah, Hmm. ini mungkin berkaitan dengan kegiatan humas atau sosial nggih. Saya mohon masukannya karena berdasarkan dari kemarin kan keuangan yang bawa saya. Nah, kalau kegiatan sosial misalnya seperti yang di laporan saya itu ya, kalau misalnya kita kunjungan ke yang haji, kunjungan apa sosial tilian atau takjiah itu kan diambilkan dari kas saya yang kemarin. Nah, untuk yang besok itu dengan adanya mungkin kepengurusan yang baru itu mau seperti apa, itu mohon masukannya Bapak Ibu, karena ini nanti akan menjadi acuan saya sama Bu Lina terutama nggih. Nanti yang melanjutkan untuk keuangan kas kita. Seperti itu. Monggo. Ya, Atau ben cepet ya ditunda ya. atau mau hari ini monggo. Karena udah Ya, ya malam. setitik mumpung ketemu. Nggih, pripun Bu Iva? Nah, ini kan sudah terpisah, ini bagus juga ini baru dipikirkan. Nah, untuk misalnya pertemuan, kalau kita kas sudah nggak ada, mungkin setiap pertemuan bawa iuran 25.000. Ya, itu sekali kalau pas datang gitu loh. Artinya tidak per tahun atau apa. Jadi bisa nanti mungkin kalau kalau dari kami ya secara pribadi bisa dicarikanlah dari komite misalnya, asal nanti benar-benar datang gitu. Kalau kaitannya dengan misalnya sosial lah, itu misalnya ya tindak haji atau cara yang lain, itu mungkin bisa iuran secara pribadi. Mungkin menurut saya begitu. Nanti monggo yang lain. Kemudian yang ketiga berikutnya, kalau nanti pertemuan dilaksanakan luring, ya luring di satu sekolah, misalnya satu sekolah, gitu mungkin nanti sekolah bertanggung jawab untuk konsumsi walaupun tidak mewah banget, tetapi bertanggung jawab pada konsumsi kegiatan tersebut, misalnya seperti itu. Misalnya loh salah satunya seperti itu monggo. Kalau yang itu tapi yang untuk tanggung jawab konsumsi itu dan iuran dulu memang mungkin nanti bisa kita sepakati dari MKKS gitu. Nanti mungkin pada saat rapat gitu karena kan ada beda-beda setiap mapel kadang kan pengajuannya beda-beda gitu. Kalau secara yang usulan yang sendiri kemarin kan Erlangga mengadakan kegiatan, terus tiap guru datang membawa 100.000 kan dulu pernah juga, terus dapat buku lah itu dengan alasan pemberian buku referensi itu sehingga kan iuran kemarin juga diambilkan dari sekolah dari komite. Begitu Bu Triatun dan teman-teman. Monggo yang lain. Tanya Bu Iva, maksudnya kalau pertemuan di suatu sekolah, kemudian yang bertanggung jawab sekolah itu jadi sekolah masing-masing yang menanggung begitu Pak? Bu? Ya, tapi mungkin kan misalnya tidak sampai lama misalnya berarti hanya snack misalnya begitu gitu. Nanti tapi kita sepakati di MKKS juga nanti seandainya itu disetujui gitu. Kalau dulu kan sebagian sudah seperti itu ya, sebagian tapi belum semua gitu. Nanti tapi masih dibicarakan dulu kan kebetulan Pak Iswanti juga mungkin belum nggak ada. Pak Topik baru rapat di Tanjung Sari jadi nggak ada di rumah nih. Ya. Monggo Bapak Ibu yang lain gimana, kami derek kesepakatannya karena nanti akan menentukan untuk langkah berikutnya, Ngatan. Oke. Terakhir mungkin Bu Rini. Pak Jokowi. Bu Rini monitor. Izin terdengar Bapak Ibu? Ini terdengar Pak nih. Ya, mohon maaf Bapak Ibu saya tidak buka video karena ada beberapa pekerjaan kebetulan dikejar deadline untuk PPG ya, ada baru mendadak baru 2 hari yang lalu kemudian dikejar kegiatan itu. Baik, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih Pak Akil sudah menginisiasi pertemuan pada malam hari ini. Harapan saya nanti ada tindak lanjut dengan pertemuan secara offline. Kemudian yang kedua, ketika pertemuan offline, maka program kerja yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa seksi ataupun yang belum tersampaikan, itu nanti kita susun bersama, termasuk pendahuluan dan sebagainya. Jadi di depan nanti diawali dengan pendahuluan,
kemudian program kerjanya dituliskan, tadi sudah banyak sekali yang disampaikan. Kemudian seingat saya dulu beberapa kali kita ada kerjasama, salah satu program tadi sudah dibahas, seperti yang disampaikan Pak Srianto dengan Pak Robi, dengan Pak Sugeng, itu dulu kita beberapa kali dengan UGM, termasuk dengan UNY, kita pernah beberapa kali pelatihan lab. Tapi mungkin karena kesibukan, biasanya yang mengundang itu memang dari kampus dengan program PPM. Nah nanti mungkin Pak Sri bisa mengawali dengan komunikasi dengan mungkin teman-teman yang ada di UGM, kemudian saya atau Pak Agil atau siapa nanti mengawali membuka jalinan komunikasi dengan teman-teman yang ada di UNY, itu terkait dengan kerjasama dari pihak luar, instansi lain. Kemudian berikutnya, yang jelas Pak Agil, harapan saya punya mimpi ketika pertemuan itu kita pindah-pindah lokasi Pak Agil. Jadi nanti suatu saat kita ke SMA Muhammadiyah Ngawen, misal ketemu dengan keluarga besar di Muhammadiyah Ngawen, kemudian ketemu Pak Riawan dan teman-teman yang dari sana. Jadi kita istilahnya berputar. Sebenarnya ini mimpi saya yang cukup lama, tapi karena benturan pekerjaan yang menjadikan kita belum bisa melaksanakan hal tersebut. Jadi nanti setelah ini harapan saya ada pertemuan offline Pak Agil, monggo, karena kita ada hari pertemuan MGMP ya, nanti kita tetapkan lagi. Kalau zaman dulu waktu masih di Pura Kabupaten itu kalau tidak salah kita berada di hari Rabu waktu itu ya, ketika di Pura kalau tidak salah. Kemudian karena keuangan seperti yang disampaikan Bu Triatun, kita tidak ada pemasukan lagi setelah tahun 2016-2017 dengan program PKB dan sebagainya. Terakhir berkegiatan di 2019, tapi memang tidak ada kas yang masuk. Yang disampaikan Bu Iva mungkin bisa dilaksanakan, tetapi kalau saya boleh mengusulkan Bu Iva, setelah program kerja itu nanti tersusun rapi dan kita butuh biaya juga, berdasarkan program kerja itu maka kita mohon izin Bu Iva nanti mungkin disampaikan ke teman-teman, karena dimungkinkan di setiap sekolah itu ada anggaran untuk kegiatan MGMP. Artinya aktivitas MGMP bisa ditunjang dari komite dan sebagainya. Sehingga disusun saja program kerjanya full selama 1 tahun. 1 tahun itu apa saja, kemudian butuh biaya berapa, kemudian misalnya kita per tahun katakanlah 150.000, tetapi kita memang ada program kerja yang reliable, yang andal gitu ya. Artinya bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau kita hanya katakanlah 25.000, kemudian setiap hadir, nah ketika yang hadir hanya 6 orang, berarti hanya masuk sekitar 150.000. Nah harapan saya dari program kerja itu lalu nanti kita bersurat ke MKKS, kemudian mengajukan permohonan dana tersebut. Saya kira asal program kerja kita itu logis, kemudian realistis, saya kira MKKS juga akan mendukung kegiatan tersebut. Kemudian mungkin yang disampaikan Bu Ifah itu boleh, tetapi saya takut ketika ada pertemuan itu lalu menjadi tanggung jawab sekolah. Kita malu Bu Ifah mungkin menyampaikan misalnya pertemuan di Karangmojo, mungkin Bu Ifah ya kan ke Sate Cemoro Jajar, wes tak tanggung Cemoro Jajar misalnya. Tapi mungkin di sekolah lain kita nggak berani untuk menyampaikan hal itu. Jadi dari iuran itu mungkin kita salah satunya digunakan untuk konsumsi. Tetapi apabila sekolah itu nanti menghendaki, pokoknya misalnya ketika pertemuan di SMA Karangmojo nanti konsumsinya dari sekolah saja. Nah itu terima kasih, tetapi apabila mewajibkan konsumsi dari sekolah, kok saya merasa tidak nyaman ya Bu Iva. Tapi mungkin ketika Bu Iva sudah, pokoknya yang ketika Karangmojo nanti konsumsinya dari Karangmojo lah, itu terima kasih ya Pak Agil dan Bapak Ibu ya. Artinya harapan saya nanti Bu Iva mungkin ya menyampaikan di MKKS, boleh pertemuan MGMP ditanggung sekolah masing-masing gitu misalnya. Itu terima kasih sekali. Saya kira itu Pak Agil, jadi setelah ini nanti kita pertemuan offline, kita sinkronkan program kerja,
Kemudian kita tindak lanjuti dengan gerakan, dan tadi saya lihat kalau saya pribadi sudah ketinggalan banget dengan program-program yang disampaikan tadi Mas Imam ya, tentang menyampaikan apa tadi Mas Imam, banyak sekali. Saya kira itu Pak Agil, karena ini juga sudah hampir 9:30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita anggapi mungkin untuk pembahasan pembiayaan dilanjutkan pas waktu offline aja ya, biar nanti penjelasannya lebih jelas. Terima kasih. Ya, Bu. Oke, baik Bapak Ibu, untuk masukannya ini tempat saya hujan deras. Jadi suaranya ada yang terdengar saya dan ada yang tidak, mohon maaf. Bapak Ibu, kita cukupkan saja nggih pertemuan malam ini nggih. Ya, Bu Rini. Atau ada tambahan lagi? Cukup, Bu Rini. Nggih. Pak Agil, nganu, Depan Pak. mulai tahun 2026 itu sekolah nggak boleh membuat piagam. Orang tahu nang rumah lo nggak boleh membuat piagam. Nanti coba untuk MGMP coba nanti dicek ulang dengan Baldik gitu. Karena kemarin kayaknya autentifikasi membuat piagam itu ada di Baldik gitu. Gitu. Karena mungkin terlalu banyak yang dibuat sekolah atau gimana kita nggak tahu. Matur nuwun. Oke, Pak Sri. Nggih, baik Pak. Kalau MGMP mungkin beda dengan sekolah Pak Sri. Kalau sekolah kan dikhawatirkan yang lomba-lomba siswa dapat piagam-piagam sehingga dipakai untuk lampiran masuk perguruan tinggi atau lampiran apa untuk masuk sekolah itu mungkin. Tapi kalau organisasi MGMP mungkin masih, tapi ya dikonsultasikan saja. Nanti biar laku itu si sertifikatnya. Ya, Bu Iva. Baik Pak, terima kasih masukannya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu pada malam hari ini karena sudah jam 9:30. Ini nanti akan saya segera rangkum Bapak Ibu, tapi tidak untuk malam ini nggih. Monggo Bapak Ibu, pertemuan malam hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan dari saya selaku membawakan acara pada kegiatan ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Oh, ini ada presensi Pak, nanti saya perlu di-share buat ini nggih. Atau cukup dari ini aja ya Pak ya. Ada 12 anggota itu saja kan sudah terekam. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, selamat beristirahat, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan dengan Amin. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.